Sampai time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di siaran channel YouTube Sadimpo TV, yang tentunya kita akan mereview produk-produk elektronik seperti LED TV, AC, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lainnya. Nah, di kesempatan kita kali ini ya, kita agak beda nih. Kita bakalan kasih tips bagaimana cara membersihkan AC di rumah sendiri ya. Nah, jadi buat kalian yang AC-nya di rumah udah kotor banget ya, ataupun pengen kalian bersihin ya, yang pastinya caranya mudah banget, cuma memerlukan untuk alat-alat yang ada di rumah ya. Nah, ini kita infoin buat kalian, kalau misal AC nggak kita cuci ya dalam waktu jangka panjang, yang pastinya banyak debu ya di AC, di indoor maupun di outdoornya. Nah, penyebabnya ataupun ya yang bisa terjadi nanti kalau misal AC-nya jadi kotor, tidak dibersih-bersihin ataupun dicuci ya, untuk konsumsi daya listriknya pasti akan nambah ya. Kalau misal kita pakai AC di rumah, misal udah lama banget nggak dicuci ya, kalau misal kita menggunakan suhu 20 derajat kurang dingin karena AC-nya kotor, jadi kita kecilin ya 16 derajat baru dingin, ataupun itu pun dinginnya nggak akan maksimal ya guys ya. Nah, yang pastinya satu, untuk listrik pasti boros ya, karena untuk kompresor itu bakalan kerja dengan ekstra lagi karena si AC indoor maupun outdoornya itu jadi kotor. Proses untuk bekerjanya makanya lebih ekstra lagi ya untuk dia mengambil konsumsi daya listrik. Nah, penyebabnya itu dia ya, karena kotor dan tidak dicuci. Yaitu kalau misal kalian tetap memaksakan untuk unit AC nggak kalian cuci ataupun nggak kalian bersihkan, salah satunya yang jadi masalahnya, yang dikhawatirkan takutnya bakalan rusak untuk AC-nya yang ada di rumah. Jadi kalau misal AC udah rusak, bakalan memerlukan dana yang lebih besar ya, harus diperbaiki yang pastinya AC di rumah kita ya. Nah, jadi buat kalian yang mau bisa bersihin AC di rumah, jadi jangan lupa ditonton untuk video ini ya, karena caranya gampang banget, yang pastinya bisa menghemat kalian pengeluaran ya, yang pastinya seperti itu. Nah, jadi buat kalian langsung aja kita ke tutorial bagaimana cara membersihkan AC di rumah dengan sendiri ya. Oke, jadi ini kita udah siapin ya untuk tangga mencopot cover AC yang ingin kita bersihkan. Jadi langsung aja kita manjat ke atas ya. Kalau misal kalian mau bersihin AC, jangan lupa screennya untuk dimatiin dulu ya, jadi supaya aman ketika nanti kita membersihkan unit pada AC yang ingin kita bersihkan ya. Pertama kita akan membuka cover AC. Caranya di sini ada seperti untuk bukaannya ya, di bagian kanan kiri AC-nya ini harus dibuka dengan tangan dua ya. Nah, di sebelah sini ini kita coba dengan tangan satu ya. Nah, ini udah kita buka, jadi tinggal kita angkat aja ya, seperti ini. Iya. Nah, kalau untuk AC kalian kotor, di bagian filternya ini bisa dicopot ya, dan mudah sekali nyopotnya seperti ini. Tinggal ditarik aja. Tarik seperti ini ya. Nah, ini pasti kotor kalau misal AC kalian itu udah lama banget nggak dicuci. Ini kemarin barusan kita cuci ya. Ini udah bersih, baru kemarin kita bersihkan. Jadi ini kita copotin dulu ya. Nah, udah copot ya guys. Jadi kalau misal kalian ingin membersihkannya, itu caranya biar maksimal harus kita buka dulu untuk covernya ini ya. Sebelum kita buka covernya, pasti di unit indoor AC kalian itu bagian di sininya itu ya, pasti bakalan kotor banget. Nah, bagaimana cara membersihkannya nanti bakalan kita kasih tahu ya. Sebelumnya kita bakal buka untuk cover AC-nya dulu. Nah, bagian ini harus kita copot dulu ya untuk bautnya. Ini ya, kita copot dulu supaya lebih maksimal untuk membersihkannya. Ada beberapa baut yang harus kita copot ya, seperti ini. Terus yang ini ya guys, tinggal dicopot aja, gampang dan mudah ya tuh. Nah, ini untuk bagian mesinnya, jangan sampai kena air ya guys. Nah, ini untuk swingnya, ini mudah banget melepasnya ya, atau mencopotnya, jangan takut rusak. Caranya cukup mudah. Pertama kita copot dulu untuk bagian tengahnya ini. Nah, jadi udah copot ya guys. Ini gampang banget copotnya, tinggal ditekuk sedikit aja. Nah, jadi udah lepas ya guys. Tuh, udah lepas, mudah banget ya. Yang penting hati-hati aja. Ini karena tangan satu jadi agak sedikit susah. Kalau misal pakai tangan dua akan lebih gampang ya. Nah, ada baut satu lagi nih yang harus kita lepas ya. Jadi supaya mudah untuk membersihkan AC-nya, ini bisa dicopot ya guys ya. Nih. Kalau misal kalian agak susah, boleh dibantu ya dengan alat bantu.
seperti sendok ya, ini nih. Jadi untuk melepaskannya lebih mudah tuh. Copot ya. Tinggal di bagian ininya nih yang kita lepas ya. Ini ada knopnya di sini seperti ini dari samping. Nah, copot guys. Jadi udah lepas dua-duanya ya. Nah, ini udah lepas dua-duanya, tadi ada di sini ya. Nah, ini untuk unit indoornya, cara melepaskannya yaitu di sini ada knop-knop belakang. Nah, ini ya. Nah, ini harus dilepas semua. Jadi untuk melepaskannya itu sedikit ada selah. Kita cari aja selahnya ya, nih. Jadi kalau misal nanti kalian agak sulit untuk melepaskannya, memang harus pakai tangan dua ya, atau menggunakan tangan dua. Kalau tangan satu gini susah guys. Nah, jadi udah terlepas ya. Nih, kalau misal kalian agak susah atau kesulitan menggunakan tangan, boleh pakai alat bantu ya, seperti sendok, dicongkel aja. Nah, ini udah bisa langsung dicopot. Itu untuk covernya nih. Tuh, ini udah bisa kita lihat. Untuk bagian yang ini ya guys, ini jangan sampai terkena air, karena covernya ini udah kita cuci, jadi bisa kita tutup aja supaya nggak terkena air nanti pas kita semprot ya. Tutup seperti ini biar aman, jadi nanti kita lebih leluasa untuk membersihkan unit AC-nya. Nah, ini unit AC-nya udah kita copot, jadi ini material yang bisa kalian bersihkan. Mau kalian kasih sabun, sikat, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan rusak ya. Yang penting hati-hati aja, jangan sampai ada yang patah ya. Nah, ini untuk AC-nya, kita pemakaiannya sudah 4 tahun. Jadi kita udah bersihin, maksimal banget ya bersihinnya ya. Nah, ini jadi masih ada sisa-sisa debu yang terlewatkan seperti ini nih. Jadi ini AC udah pemakaian 4 tahun memang, jadi masih ada sisa-sisa sedikit kotoran. Baru kemarin memang kita bersihin ya. Jadi ini kita langsung buat video tutorialnya aja ya. Ini gampang banget cara bersihinnya ya, disikat, terus dikasih sabun juga nggak masalah ya. Ya, jadi ini unit AC-nya udah kita lepas semua dari cover indoornya ya. Nah, nanti kalau misal udah terlepas kayak gini, unit AC kalian mana yang kotor bisa kalian bersihkan ya, terutama di bagian seperti ini ya. Ini pasti kotor banget di rumah kalian untuk AC-nya ya. Ini bisa untuk dibersihkan, bagaimana caranya nanti langsung kita bersihkan ya. Nah, untuk di bagian baling-balingnya ini ya, blowingnya ini. Nah, ini pasti kotor banget di rumah kalian. Ini bisa kalian sikat dengan sikat gigi ataupun dengan kuas. Ini untuk pembersihannya gampang banget, nanti bakalan kita kasih tutorial ya. Nah, ini masih ada sisa-sisa kotoran seperti debu yang belum kita bersihkan, nanti bakal kita bersihkan ya. Jadi karena kemarin ini udah kita bersihin, jadi terlihat bersih ya. Padahal kalau misal kemarin ini kotor banget guys ya. Gimana cara untuk membersihkannya? Jadi ini disemprot aja nggak apa-apa ya. Seperti pakai key spray seperti ini ya. Nih, ini bisa kalian semprot seperti ini. Dengarkan suaranya ya, bakal keluar air, jangan takut rusak. Jadi kalau misalnya udah disemprot seperti ini, nanti bisa kita gosok untuk seperti menggunakan sikat gigi ataupun kuas ya. Nah, jadi udah kita semprot ya. Ini untuk membersihkannya gampang banget, tinggal seperti ini. Debu-debunya nanti bakal luntur semua guys ya, bakal luntur semua. Seperti ini contohnya ya. Jadi kalau misal kita udah bersihkan sampai bersih, nanti setelah bersih kita lap basah dan lap kering supaya lebih optimal lagi ya. Jangan takut kalian takut rusak, karena kalau misal kurang airnya, semprot aja guys sampai airnya basah ya, supaya lebih maksimal lagi untuk membersihkan unit AC-nya. Anggaplah ini udah kita bersihin ya, jadi kita tinggal lap aja, lap tipis-tipis, lap ringan aja ya, jadi supaya nggak basah seperti ini. Nanti kalau di unit indoor AC kalian itu basah, nggak apa-apa, nanti bisa kalian lap kering ya. Jangan lupa juga untuk di bagian belakang ini guys, ini harus dibersihin juga ya, karena pasti bakalan kotor banget. Ini agak susah karena memang di deket plafon ya. Nah, bagian dalamnya ini kalian bisa rogoh seperti ini ya, menggunakan kain yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini nanti bakal kotor juga di bagian belakang ini. Kalian bisa bersihin seperti ini ya, ataupun pakai kuas juga bisa. Lebih fleksibel kalian enaknya menggunakan apa ya untuk membersihkan bagian belakangnya ini ya. Nah, ini bisa dilap-lap juga nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi ya guys ya. Untuk di bagian baling-balingnya ini agak sulit ya untuk membersihkannya. Jadi kita harus menggunakan seperti kuas. Nah, kuas ini ya, nanti kita bakal bisa masuk seperti ini. Sebelumnya kita basahin dulu ya, kita semprot dulu, nggak masalah, nggak apa-apa ya.
kita semprot dulu seperti ini. Nah, kalau udah basah, ini kita bisa sikat ya, seperti ini nih. Seperti ini sampai bersih sesuai dengan yang kalian inginkan ya nih. Nah, ini bisa kita puter-puter juga ya. Ini bisa kita puter-puter tuh, kelihatan ya, berputar. Nah, sampai bersih seperti ini guys. Seperti ini. Kalau misal kalian takut basah, itu nggak apa ya, sampai lebih banyak air, lebih bisa bersih ya untuk bagian unit indoornya ini ya. Nanti bakalan kita bersihin juga, ini gampang banget cara membersihkannya ya, pakai lap aja. Lap kering ataupun lap basah ya, nanti kita lap. Oke, kita menggunakan flash jadi supaya lebih kelihatan ya nih. Ini unitnya yang udah kita bersihin, memang kurang bersih ya karena kemarin udah kita bersihin, jadi ini masih ada sisa-sisa kotorannya karena pemakaian AC-nya udah 4 tahun. Tapi ini efektif banget cara membersihin kita ya. Kalau misal kalian ingin bersih banget, menyesuaikan aja ya untuk kalian membersihkannya lebih optimal lagi ya guys. Nah, ini bisa dibersihin, digosok-gosok ya. Nah, jadi ini udah kita bersihkan ya, udah bersih, bagian belakang sama evaporatornya juga udah bersih. Ini di bagian kipasnya ini ya. Nah, ini yang kita bersihin tadi, yang kita sikat ya. Ini untuk yang udah kita sikat supaya lebih maksimal lagi untuk bersihnya. Nggak apa-apa unit AC-nya kita hidupin ya, supaya berputar nanti blowingnya itu ya. Nah, ini kita hidupin aja nggak apa-apa ya. Bismillah. Nah, ini udah hidup nih guys. Jadi supaya ngebuang sisa-sisa kotorannya, AC kita hidupin. Nanti untuk sisa kotorannya bakal terbang ke baju-baju ini ya. Jadi supaya nggak kemana-mana nih manfaatnya dari baju ini yang kita pasang di unit AC ya. AC-nya udah siap kita hidupin ya. Ini udah kita hidupin supaya terbuang sisa-sisa untuk debu-debunya. Nah, ini udah kita hidupin ya guys. Nggak apa-apa. Jadi berputar nanti untuk AC-nya, kipasnya supaya ngebuang sisa-sisa dari debu itu. Ini cukup didiamkan selama 10 menit atau 15 menit ya, supaya lebih maksimal untuk membuang kotoran ataupun debu yang tersisa ya dari yang sudah kita bersihkan. Ini udah kerasa dingin, mantep banget nih ya untuk AC yang udah kita bersihin. Jadi langsung aja lah kita pasang lagi cover-cover AC-nya ya. Nah, jadi anggaplah ini udah kita bersihin ya, udah kita semprot air, jadi nggak perlu pakai penyemprot air yang berkekuatan tinggi, pakai key spray aja ya untuk menyemprotnya itu lebih enak juga ya, lebih menghemat juga, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi kalian kalau misal mau bersihin di bagian-bagian belakang ini guys ya, biasanya kotor banget tuh ya. Jadi kalian bisa membersihin untuk unit AC-nya. Kalau udah bersih, pasti AC kalian lebih optimal lagi untuk bekerja mendinginkan ruangannya. Jadi ini udah kita buat untuk videonya, tinggal kita pasang lagi untuk cover AC-nya ya. Nah, ini untuk cara memasukkannya, filternya ini yaitu udah ada relnya ya. Jadi kalian tinggal ngepasin aja dan tinggal didorong. Kalau misal udah pas, dorong seperti ini guys. Nah, cara untuk memasang seperti swingnya ini ya, ini yang tadi udah kita copot, jadi ini harus dipasang lagi. Cara memasangnya gampang banget ya. Nah, ini kan copot nih ya, tinggal kita pasang lagi. Jadi ini kita dorong dikit aja nih ya. Nah, udah masuk ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kita dorong sedikit, harus pas. Jadi kalau misal udah pas, kita dorong, nanti bakalan masuk guys. Udah ya, sudah masuk semua untuk klip-klipnya, jadi supaya kenceng lagi. Ini harus dipasin ya dan rata kembali seperti semula. Nah, untuk memasang bagian swingnya, kalian harus pasin dulu ya ke sebelah sini, dipasin dulu, dipasin seperti ini ya. Kalau udah pas, nah ini udah pas ya guys, seperti ini. Nanti lanjut kita untuk memasukkan pengunciannya di bagian tengah ini ya. Ini udah terpasang ya, jadi cara memasangnya itu di sebelah sini guys. Nanti kalau misal udah pas, tinggal didorong masuk seperti ini ya. Nah, ini mudah banget untuk cara memasangnya kalau pakai
menggunakan tangan dua ya. Jadi sebelumnya masukin dulu ke bagian sebelah sini guys. Tuh, udah masuk ya. Nah, unitnya udah kita pasang kembali seperti semula. Kita coba hidupkan ya. Ini coba kita hidupkan. Hidup ya guys. Jadi buat kalian kalau mau mencopot atau membersihkan indoor itu jangan khawatir takut rusak, karena ini berfungsi masih seperti semula ya, masih bagus, dan untuk udaranya pasti dijamin dingin ya. Nah, kita lanjut untuk membersihkan outdoornya guys. Ini dia ya guys untuk outdoornya ya yang akan kita bersihkan. Kemarin ini kita udah bersihin, jadi ini kelihatan bersih ya, padahal kemarin tuh kotornya luar biasa banget ya. Nah, jadi ini cara membuka untuk outdoornya, ada beberapa baut ya. Sini, ini, dan ini. Nanti ada beberapa baut lagi yang harus dibuka. Kita kasih tahu untuk kalian ya, supaya outdoornya bisa dibersihkan dengan optimal. Untuk membuka seperti ini ya, jaring-jaring ini ada selanya. Jadi kalian harus cari selanya, karena ini memang udah pernah dibuka. Jadi enak banget ya bukanya ya. Ini harus pakai tangan dua ya guys. Kalau misal pakai tangan satu ya susah banget bukanya. Jadi ini kita buka dulu ya. Nah, ini bagian sampingnya ya. Ada baut yang harus kita lepas nih. Nah, udah copot, jadi lebih enak ya untuk topiannya. Nah, dari samping ini langsung aja udah bisa nih. Oh, udah bisa ya. Nah, ini dia ya untuk topian AC outdoornya. Ini kita bisa bersihkan, dilap-lap juga bisa ya. Atau mau disikat itu bisa. Nah, jadi udah buka nih ya. Ini udah buka, ada sela-selanya. Kalian harus cari sela-selanya ya. Seperti ini. Aja lebih enak. Nah, untuk pembukanya ya. Nah, di sini ada untuk kipasnya. Ini ada kipas ya. Yang bisa kita bersihin. Ini bisa dicopot guys. Nah, menggunakan kunci 10 ya. Nah, ini ya. Menggunakan kunci seperti ini. Kalau misal kalian nggak ada di rumah kunci seperti ini, menggunakan kunci 10 yang ring ataupun tas tidak masalah ya. Seperti ini bisa. Nanti cara memutarnya di bagian sininya nanti dikasih obeng, jadi biar bisa muter ya. Ini dia ya, jadi kita udah lepasin semua untuk cover-cover outdoor AC-nya. Bisa kita dengan mudah kita bersihkan ya, yaitu menggunakan kuas. Nah, nanti bagian-bagian untuk belakang ataupun depannya ini ya, yang ini bisa kita semprot dengan menggunakan alat semprot seperti ini ya guys ya. Nah, jadi ini tinggal kita siram aja ya. Tuh, seperti ini ya. Siram dengan menggunakan air. Nah, untuk bagian belakang ini pasti yang banyak banget untuk debu-debunya ya. Jadi ini bisa kita kuas, ataupun kalian semprot dulu, itu nggak masalah ya. Kita semprot dulu baru kita kuas seperti ini, biar lebih bersih. Atau bisa menggunakan dengan sikat gigi. Oke, jadi kita udah pasang seperti sedia kala lagi ya. Kalau untuk memasang outdoornya sama aja kayak saat kita melepaskan untuk outdoornya kita bersihin ya. Nah, jadi untuk lepasnya dan mencopotnya sudah ada jelas di video. Kalian bisa perhatikan ya. Ini kita akan coba dulu untuk outdoornya akan hidup ataukah tidak ya, semoga aja hidup ya. Nah, hidup ya guys ya. Jadi ini sudah berfungsi seperti biasanya, dan ini pasti dijamin untuk AC kita pasti bakalan tambah dingin karena habis kita bersihin dan kita cuci ya dari debu-debu yang menempel pada indoor dan outdoor AC kita ya. Nah, jadi itu ya untuk tips dan tutorialnya bagaimana cara untuk membersihkan unit AC-nya. Kalian harus simak dari video awal dan sampai akhirnya ya. Jadi jangan lupa di like untuk videonya dan di share juga ya supaya lebih banyak yang tahu dan bermanfaat juga ya. Jadi sekian aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.